apabila hati kita ini ada musang di dalamnya, maka sulit hidayah dan petunjuk itu masuk ke dalam hati. Kira-kira yang dikatakan musang hati itu yang mana, Ibu? Hah? Kalau musang dalam kandang jelas tuh musang yang berkaki 4. Kalau musang musang berkaki 4. Musang yang berkaki 2 itulah ujub, ria, takbur, dengki, sombong, sok-sok, onge, gibah, namimah, sok ganteng, sok rancak, sok lebay. Itu musang di dalam hati itu. Selagi itu ada dalam hati, maka selama hidup kita hidayah dan petunjuk tidak akan pernah mampu masuk ke dalam hati itu, karena musang banyak di dalamnya. Lalu bagaimana cara kita untuk membuangkan musang di dalam hati itu? Diusir. Zikir. Cara membuang musang yang ada dalam hati itu, ya, caranya dengan berzikir kepada Allah. Likulli shay'in sakalatul wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu ada alat pembersihnya, ada alat penghalaunya. Penghalau dan mengusir musang yang berkaki 2 di dalam diri tidak lain adalah zikirlah kepada Allah itu. Jadi palukan kalimat zikir itu ke dalam hati. Walaupun Bapak Ibu pakai tangan, subhanallah, subhanallah. Walaupun pakai tasbih, subhanallah, subhanallah. Akan tetapi rasakanlah kalimat zikir itu dihunjamkan ke dalam dada. Ini menyebut, ini memegang, subhanallah, dia merasakan ke dalam. Alhamdulillah, dia merasakan ke dalam. Ya, makanya kalau tidak benar cara berzikirnya kita, Bapak Ibu, tak tahu kita cara memasukkan zikir ke dalam hati, pendek pun lidah kita, Bapak Ibu, kena rajin berzikir, namun tidak berilmu, tak ada memberi hikmah dan faedah. Bangi dengan anak kalau aja kata-kata ayam dan kucing begitu. Itu tidak berfaedah dia. Jadi supaya berfaedah, letakkan, alamatkan zikir itu di dalam hati itu. Kalau sudah masuk zikir itu ke dalam hati, insya Allah disitulah kita merasakan hati ini tenang untuk merasakan kehadiran Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub itu. Jadi syaratnya berzikir. Kalau sudah berzikir Bapak Ibu, maka penyakit hawa di dalam lubban ini hilang dia. Kalau penyakit hawa di dalam lubban ini hilang, maka bergantilah di dalam lubban itu namanya dengan iman. Atau iman. Barulah muncul iman. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Wa karaha limul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akulah yang membuat hatimu itu cinta dengan keimanan, lalu aku pula lah yang menanamkan keimanan itu di dalam hatimu. Jadi kalau Allah sudah menanamkan keimanan itu dalam hati kita, maka dengan keimanan itulah munculnya mahabbah bersama Allah itu. Innallaha ma'ana itu. Ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu, kenal ibu-ibu dengan Abu Bakar As-Siddiq? Tak kenal? Kalau kenal, kenal abangku. Abu Bakar As-Siddiq itu Bapak Ibu ketika beliau sudah berada di dalam gua, ya, Jabal Sur dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah itu karena dah capek letih Bapak Ibu, tertidur pulas Rasulullah itu di pahanya Abu Bakar As-Siddiq itu. Ketika Rasulullah itu sudah tertidur pulas di pahanya Abu Bakar As-Siddiq, rupanya Abu Bakar ini Bapak Ibu kakinya itu digigit oleh kalajengking. Digigit kalajengking. Kalau beliau berteriak, maka terbangun Rasulullah. Tapi beliau tidak mau membangunkan Rasulullah. Ditahannya sengatan gigitan kalajengking itu Bapak Ibu, sampai matanya ini berair. Sehingga apa? Membuat tetesan air matanya Abu Bakar itu mengalir di pipinya sehingga jatuh mengenai pipinya Rasulullah. Ketika air matanya Abu Bakar jatuh menetesi pipinya Rasulullah, ketika itulah Rasulullah itu terbangun dia. Lalu apa kata Rasulullah?
Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Tidak ada ya Rasulullah. Aku cuma digigit kalajengking ya Rasulullah. Ya. Sekarang apa yang kamu rasakan? Sakit ya Rasulullah. Kenapa kamu kasih tahu aku? Apa kata Abu Bakar? Kalau aku berteriak ya Rasul, nanti engkau akan terbangun ya Rasul. Aku kasihan melihat engkau terbangun, padahal engkau dalam keadaan lelah dan letih ya Rasulullah. Lalu Rasulullah itu memandang, menatap wajahnya Abu Bakar dengan penuh cinta dan kasih sayang itu. Lalu apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, orang kafir Quraisy sudah ada di hadapan mulut gua ini ya Rasul. Berdoalah engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir wahai Abu Bakar, Allah itu beserta kita. Ketika itu apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, hidupkan hatimu dengan menyebut zikir ismu zat. Allah, Allah, Allah. Rasakan kelimah zikir Allah, Allah itu mengalir di sekujur tubuhmu. Ketika itulah Rasul menurunkan zikir ismu zat itu Bapak Ibu. Rasul menurunkan zikir qalbu itu. Baca dalam hatimu wahai Abu Bakar, Allah, Allah, Allah. Ketika telah hidup asma Allah di dalam hati Abu Bakar, maka Allah memberi jawaban apa? Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Apabila kulitnya sudah menyebut Allah, Allah, dagingnya sudah menyebut Allah, Allah, urat tulang hatinya sudah menyebut Allah, Allah, maka ketika itulah Abu Bakar merasakan innallaha ma'ana itu. Hilang rasa takut. Itulah bukti seorang wali Allah. Bukti seorang wali Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bukti bahwa Abu Bakar itu adalah wali dan kekasih Allah. Allah cabut, Allah angkat rasa gamang, rasa khawatir, rasa takut yang ada di dalam hatinya. Ketika itulah Allah menunjukkan bahwa dirinya itu fa'alu lima yurid. Allah itu maqalibal qulub. Dibolak-baliklah hati orang kafir ini oleh Allah. Ketika itu orang kafir ini bertengkar sesama mereka. Muhammad dengan Abu Bakar ada di dalam goa. Buktinya bekas telapak kakinya ada terhenti di depan mulut goa ini. Rasa gamang khawatir Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah ya Rasul. Orang kafir sudah ada di depan kita ini. Rasul tidak berdoa, tapi Rasul mengatakan, la tahfala tahzan innallaha ma'ana. Tapi ketika itu Bapak Ibu, Allah membolak-balik hati mereka, akhirnya mereka bertengkar. Kata mereka, Nabi Muhammad dan Abu Bakar ada dalamnya. Ini bekas telapaknya. Kata yang lain, enggak mungkin. Sebab kalau Nabi Muhammad ada di dalam, lihatlah. Sarang laba-laba ini pasti terkoyak. Burung yang bertelur di dalam itu pasti akan terbang. Tak mungkin Nabi Muhammad bisa masuk ke dalam gua itu tanpa bagus, tanpa tidak lari itu. Tak mungkin katanya. Akhirnya mereka menggunakan akal fikir, tak mungkin. Ketika mereka katakan tidak mungkin, akhirnya apa? Mereka belok kiri saja lagi Bapak Ibu, turun gunung di situ. 3 hari Rasulullah di sana. Disitulah Rasulullah itu dengan Abu Bakar selamat. Kenapa? Allah yang menjaga, Allah yang melindungi mereka. Inilah yang Allah katakan, Allah waliyul mu'minin, Allah waliyul muttaqin, Allah waliyul muhsinin. Akulah wali, akulah pelindung, akulah pemelihara orang-orang yang beriman, orang-orang yang hati dan jiwanya jinak dan patuh kepada aku, kata Allah. Ini Allah katakan, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang mau menolong aku akan tolong dirinya. Aku mantapkan keistiqomahan hatinya yang ada dalam dadanya. Ini mesti yakin. Makanya kalau bapak ibu sudah dijadikan oleh Allah menjadi wali dan kekasihnya, siapa yang menyakiti kekasihnya, maka dia berhadapan dengan Tuhannya. Ini Allah katakan, man adani walian pakot hazantu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, sudah sama dia berperang melawan aku. Ya, jadi ilmunya bapak ibu, kalau bapak ibu ingin menjadi kekasih Allah itu biasa tuh, wajar tuh. Tapi kalau Allah mencari
Allah memilih Bapak Ibu untuk dijadikan menjadi kekasihnya, itu sangat luar biasa. Saya ulang lagi. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah tuh biasa tuh, karena Allah tuh Rabb kita. Tapi kalau Allah mencari kita, Allah memilih kita, Allah menunjuk kita untuk dijadikan sebagai kekasihnya, itu sangat luar biasa. Kalau pisau masuk ke dalam sarungnya biasa tuh, tapi kalau sarung masuk mencari pisau, itu sangat luar biasa tuh. Maka jangan ingin jadi wali Allah, biarlah Allah menjadi wali bagi Bapak Ibu. Selamat tuh dah. Itu yang aman tuh. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hati dan jiwanya telah jinak merasakan kehadiran Allah, tidak berjarak dengan dirinya. Di mana ada aku, disitulah nyatanya Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri dan berbaring, disitulah nyatanya akan Allah. Disitulah kita selamat, kita berada pada maqam yang aman Bapak Ibu. Ini namanya iman. Kalau udah muncul iman di dalam lubang, dari iman ini muncullah namanya Islam. Islam. Islam itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Itu Islam tuh. Orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Kenapa dia berserah diri kepada Allah? Karena dia yakin Allah itu Rabb-nya, dia yakin Allah itu maha di atas segala-galanya. Disitulah dia bersandar kepada Allah tuh Bapak Ibu. Kalau udah Islam dia berserah diri dia kepada Allah, maka penyakit yang ada di kulub ini, yang cinta dunia ini akan hilang, maka muncullah namanya tawakal. Nah, ini tawakal tuh. Tawakal. Tawakal itu berserah dirilah kepada Allah itu. Bulat-bulat, zahir dan batin Bapak Ibu. Itu namanya orang berserah diri, itu orang yang dah berselindung tuh dah. Contohnya, ini ibu, ini contoh lagi. Kalaulah ibu-ibu berselindung di balik dinding, yang nampak siapa? Dinding. Kalau ibu-ibu berselindung di balik tiang, nampak? Tiang. Kalau ibu-ibu berselindung kepada Allah, yang nampak? Ayat Allah. Maka berselindunglah kepada Allah. Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Aman kita tuh Bapak Ibu. Jadi serahkan diri seutuhnya kepada Allah. Dia berselindung tuh. Serahkan wujud kita kepada wujudnya. Serahkan sifat kita ke dalam sifatnya. Itu yang dikatakan orang yang berselindung. Kalau bahasa ustaznya, buliknya lah bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan tuh. Alah bulik lah, podo hati itu. Dah mantap. Tak bimbang dan tidak ragu itu. Itu tuh. Kalau ada muncul tawakal, maka sifat iblis yang di dalam hati puat ini akan hilang Bapak Ibu. Muncullah namanya ma'rifat. Itu ya ma'rifat tuh. Situlah puncak pengenalan dirinya tuh. Situlah puncak penyerahan dirinya kepada Allah. Allah itulah akhir dari kesudahan perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Allah itulah akhir kesudahan perjalanan hidup kita. Apa sebabnya akhir kesudahan hidup kita itu Allah? Karena Allah menjelaskan, kul kullu min indillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu terbitnya dari aku, segala sesuatu berasal kepada aku, maka pasti akan pulang dan kembali kepada aku. Di ma hilangnya di situ dicari, di ma datangnya situ pulangnya. Kalau memang asal Bapak Ibu adalah Allah, kembalinya tetap kepada Allah. Ini yang Ustaz maksud. Ibarat hujan udah naik dia ke langit, ibarat gelombang udah surut dia ke lautan kembali, ibarat pindang udah pulang kemana? Ke tampuknya. Siri dah pulang ke gagangnya. Pisau dah masuk ke sarungnya. Diri telah hapus ke dalam dirinya Allah tu dah. Itu yang mantap tu Bapak Ibu. Jadi tak ada lagi Bapak Ibu yang nampak berbuat lagi. Ya, tak ada diri Bapak Ibu yang berbuat. Itu yang diri yang la haula wala quwata illa billah tu. Kalau dah muncul makrifat, dari makrifat itulah munculnya nur di dalam bahjatul qulub. Sifat setan ini enggak ada, yang ada cuma nur. Itu yang maksudnya tuh nur. Mayahdillah,
bahwal muhtadi. Barang siapa yang aku beri hidayah petunjuk, maka dialah sebenar-benarnya orang yang mendapat hidayah dan petunjuk itu. Yahdillahu linurihi may yasha. Aku akan beri hatinya itu nur dan petunjuk. Dengan nur itulah kata Allah, ya ja'alakum nura tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Kalau kamu sudah mendapatkan nur, sudah mendapatkan petunjuk, berjalanlah kamu di dalam nur itu, berjalanlah di dalam terang. Maka siapa yang berjalan di dalam terang, di dalam hidayah dan petunjuk, aku ampunkan setiap dosa-dosa dan kesalahannya. Asal kita berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah. Contoh Bapak Ibu, ini contoh ini lagi, biar mudah Bapak Ibu maminya. Di sini ada enggak ladang sawit? Nah ya, ketika Bapak Ibu ada yang tertinggal barang Bapak Ibu di ladang sawit, kok tas laku apa namanya, Bapak Ibu pergilah jam 10 malam ke sana, tanpa membawa lampu, tanpa membawa obor. Ketika Bapak Ibu berjalan sendiri nak membawa lampu, tahukah Bapak Ibu bahwa ada ular di depan Bapak Ibu akan mematuk kaki itu? Tahukah nanti ada babi di depan akan menyeruduk kita? Tidak tahu kan? Apa sebabnya itu? Karena gelap tak nampak. Sekarang Bapak Ibu masuk lagi ke sawit itu, bawa senter, bawa suluh. Ketika bawa senter, bawa suluh itu, ketika ada babi di situ, ada ular di depan kita, itu nampak atau tidak? Apa sebabnya nampak? Bukan karena senternya, Pak. Karena ada cahayanya, ada terangnya. Maksudnya, ini contoh nih siapa yang berjalan tidak di dalam terang, tidak di dalam hidayah, tidak di dalam petunjuk, maka dia tidak akan pernah tahu mana jalan ke neraka, mana jalan ke surga. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diridhoi, mana yang murka, enggak tahu dia, karena dia tidak ada petunjuk, tidak ada penerangnya. Tapi siapa yang berjalan di dalam hidup ini, membawa nur, membawa petunjuk, membawa senter Tuhan, maka dia tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Siapa yang ingin masuk surga, ini jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka, inilah jalannya. Karena kita sudah mendapatkan senter dari Allah, sehingga dengan senter itulah kita berjalan. Taulah kita mana yang disuruh, mana yang dilarang itu. Inilah orang yang dibimbing dan dituntun Allah itu. Makanya syarat untuk mendapatkan senter Tuhan satu cuma. Apa syaratnya? In tattaqullaha yaj'alakum furqana. Apabila kamu benar-benar sudah bertakwa, sudah jinak hatimu kepada aku, kamu akan mendapatkan furqan. Furqan itu adalah nur. Nur itu adalah hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Petunjuk itu adalah ilham. Ilham itu adalah ilmu hikmah, ilmu laduni. Yuktil hikmata man yasha. Wa may yuqtal hikmatah faqad utiya khairan katsira. Aku akan beri kepada kamu ilmu hikmah. Siapa yang mendapatkan ilmu hikmah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka hiduplah bersama Allah itu. Mati pun bersama Allah. Sehat bersama Allah. Sakit bersama Allah. Senang bersama Allah. Susah bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah Bapak Ibu, insya Allah inilah orang-orang yang selamat dunianya, bahagia akhiratnya. Allah pertemukan kita nanti di dalam surga menjadi satu keluarga utuh pulang dan kembalinya. Itu saja, mungkin Bapak Ibu udah capek aku nih Kalau ada yang mau bertanya, tanyalah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar arahan dari Ustaz tadi, apakah benar pendapat saya ini Ustaz? Setiap musibah apapun, baik itu besar atau kecil, apakah bisa dikatakan surga apabila kita sudah mahabbah kepada Allah? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah yakin kepada Allah, Allah itu maha baik, maha sayang segala-galanya, itu maknanya apapun yang terjadi pada diri kita, yang lampau sekarang maupun yang akan datang, jauhi hati dan perasaan rohani untuk berburuk sangka kepada Allah.
Allah mengutarakan begini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu anggap jelek dalam pandanganmu, padahal menurut aku itu baik bagi dirimu. Sesuatu yang kamu anggap baik dalam pandanganmu, padahal menurut aku itu jelek bagi dirimu. Apa sebabnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku ni Allah Maha tahu, kamu adalah hambaku, jangan sok tahu. Itu maknanya, jangan Bapak Ibu lebih tua sehari daripada Allah. Apa rahasia di balik kalam itu? Allah itu Bapak Ibu, kalaulah sudah terlampau sayang kepada Bapak Ibu, dan terlampau sayang Allah kepada kita itu, ya Allah ingin melihat benar nak kamu itu bertuhan kepada aku, atau kamu bertuhan kepada nafsu dan duniamu. Di situ Allah akan memberikan ujian-ujian kepada kita. Ujian itu untuk menaikkan maqam dan meninggikan derajat kita, serta menghapuskan dosa kita. Maknanya Allah kadangkala selalu memberikan surprise kepada kita. Surprise itu bahasa apa itu ya? Kejutan. Kadangkala, ini kadangkala Bapak Ibu, kadangkala surga itu dibungkus oleh Allah dengan musibah-musibah, ujian-ujian yang Allah titipkan kepada kita, bukan ditimpakan. Allah bungkus surga itu dengan musibah, dengan ujian-ujian yang Allah titipkan. Ketika Bapak Ibu mampu menyikapi musibah dan ujian yang dititipkan Allah itu kepada kita dengan jalan sabar, pada saat terbuka bungkus musibah itu, rupanya di balik musibah itu surga rupanya. Kadangkala juga Allah bungkus neraka itu dengan kejayaan, kesuksesan, kemegah-megahan. Ketika kita lupa bersyukur kepada Allah, muncul ujub di sini. Pada saat terbukanya bungkus sukses dan jaya tadi, rupanya di dalam sukses dan jaya tadi ada neraka di dalamnya. Inilah yang Allah katakan kepada kita. Ketika kita ini diuji oleh Allah, sebenarnya hati kita ini sedang diasah oleh Allah supaya hati kita menjadi hati yang tajam kepada Tuhan itu. Bagaimana memahaminya? Ketika Bapak Ibu sudah 6 bulan tak ke ladang, sekali ke ladang rupanya rimba itu udah panjang-panjang dan semak belukar itu udah tinggi-tinggi. Ketika Bapak Ibu ingin membersihkannya, arit parang yang kita bawa dari rumah rupanya tumpul matanya, majal. Majal itu tahu ya? Apa tuh majal? Enggak tajam. Tidak tajam. Bagaimanapun Bapak Ibu mayun-ayunkan parang itu, sakit ketiaknya, masuk ke lapi tangannya, tidak akan bersih itu. Lalu Bapak Ibu berpikir, bagaimana supaya ilalang ya rumput ini bersih? Maka diasah parang itu. Kalau kuat kali tumpulnya digerinda Bapak Ibu, walaupun digerinda muncul percikan api dari parang kita, jangan takut parang itu akan patah. Lihat hasilnya setelah digerinda, setelah dicuci, dibersihkan, mengkilat dan tajam. Ketika sudah mengkilat dan tajam, rambahkanlah ke itu, ke ilalang semak-semak itu, cepat bersihnya itu. Rambahkan tahu, ditebaskanlah, cepat bersihnya itu. Itu maksudnya, ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan anak, dengan suami, dengan menantu, dengan kawan, dengan penyakit, sebenarnya Allah sedang mengerinda, Allah sedang mengasah, Allah sedang mempertajamkan hati kita untuk bersandar kepadanya. Ketika hati dah bersandar kepadanya, itu menandakan hati itu telah tajam kepada Tuhan itu. Disitulah kita bisa menyikapi ujian itu dengan jalan sabar dan ikhlas. Apa kata Allah melalui nabinya? Iza ahabballahu qaumin ibtalahum. Apabila Allah ingin mengangkat dirinya untuk dijadikan sebagai kekasihnya, pastilah hambanya itu selalu diberi titipan ujian oleh Allah, dievaluasi oleh Allah. Makanya baginda Rasul Bapak Ibu, ketika istrinya meninggal, pamannya meninggal, dakwanya ditolak, bahkan dilempar oleh batu dan sebagainya, pada saat ujian itu telah sampai kepada puncaknya,
pada saat itu pula lah Allah memilih Rasulullah menjadi kekasihnya untuk diangkat dan dipertemukannya berjumpa dengan dirinya. Ketika itulah Nabi baru mengatakan, Iza ahabballahu qaumin ibtalahum, apabila Allah ingin mencari kita untuk dijadikan sebagai kekasihnya, siap-siaplah bahwa diri kita itu akan diberi ujian oleh Allah. Dan Allah katakan apa? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum masalul ladzina khalu min qablikum. Jangan kamu mimpi berangan-angan akan masuk surga apabila ujian aku belum nyata kepada dirimu. Kalau sudah nyata ujian aku kepada dirimu, aku titipkan, bukan aku timpakan. Sabar kamu menyikapinya, kamu tidak berburuk sangka dengan aku, maka pantas dan layaklah kamu untuk masuk ke surga aku, Tuhan. Karena kamu sudah lepas daripada ujian itu. Jadi, begitulah kita memahaminya. Ketika kita dalam ujian lalu kita sabar, sebenarnya ujian tadi itu menjadi rahmat bagi diri kita itu. Ya, begitu Ibu memahaminya? Alhamdulillah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz. Tadi waktu Ustaz ceramah tadi ada aku dengar di dalam keadaan sholat kita bisa merindukan, tenang, dan merasa nikmat, Pak Ustaz. Yang saya ingin tanya, bagaimana caranya Pak Ustaz agar bisa kita dalam keadaan sholat itu merasakan jiwa yang tenang, merasakan rindu Pak Ustaz, merasakan nikmat. Karena mungkin kami dari dulu Pak Ustaz, sholat kami mungkin dalam keadaan belum tenang, belum merindukan ya Allah, belum merasakan nikmatnya sholat ya Allah ya Tuhanku. Tolong Pak Ustaz beri petunjuk agar ke depannya kami bisa merasakan sholat itu nikmat, rindu. Itu aja Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, bagus pertanyaannya. Nabi pernah menyampaikan pesannya kepada umat ini. Kata Nabi, "Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Sembahlah Allah itu, salatlah kamu seolah-olah kamu melihatnya. Apabila kamu belum mampu melihat Allah di dalam salatmu, maka rasakanlah Allah itu hadir beserta kamu, melihat dan menyaksikan akan dirimu. Jadi sholat kita itu yang pertama itu mesti sampai kepada puncak musyahadah namanya. Kalau belum sampai kepada puncak musyahadah menyaksikan Allah, kita turun ke tingkat muraqabah, merasakan kehadiran Allah itu bersama diri kita ini. Nah, Ustaz akan coba mengantarkannya. Ini bermain rasa dulu Bu ya. Kira-kira aja dulu, biar sama Ibu ini agak cepat nyambungnya. Ya. Itu kipas angin kan? Nah, Ustaz menanya sama Ibu jujur ya, nggak boleh dusta di antara kita. Kira-kira Ibu bisa nggak melihat angin tuh, angin kipas tuh? Pertanyaan Ustaz dijawab. Ibu bisa melihat angin tuh? Nah, tapi bisakah Ibu merasakan angin itu pada diri? Kalau bisa Ibu merasakan angin kipas itu pada diri, apa rasanya? Rasanya no? Rasa dingin atau rasa sejuk. Ketika badan ini merasa dingin dan sejuk, disitulah kita bisa merasakan hadirnya udara kipas itu pada diri kita. Sekarang pada makom muraqabah, makom tasawuf, Bapak Ibu belum mampu pada puncak musyahadah menyaksikan Allah. Tapi walaupun kita belum mampu melihat Allah itu, namun Allah itu kan ada. Allah itu kan hadir. Allah itu kan dekat pada diri kita. Kalau memang Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu dekat hadir pada diri kita, bisakah Ibu merasakan hadirnya Allah itu bersama Ibu? Nah, kalau angin tadi rasanya apa?
Dingin. Kalau rasa Allah hadir pada diri ibu apa? Oh, bergetar. Itu karena ada rasa ya. Nah, sekarang Ustaz menilik ke dalamnya, bukan situnya dulu. Coba bantu ibu-ibu dulu. Bisakah ibu-ibu merasakan hadirnya Allah itu pada tubuh nih? Kalau bisa, bagaimana memahaminya? Yang mana yang rasa Allah pada diri Bapak Ibu tuh? Bantu sama Bapak boleh? Bapak boleh bantu? Bisa Bapak merasakan hadirnya Allah pada tubuh Bapak nih? Bisa? Kalau bisa, yang mana yang dikatakan rasa Allah hadir pada Bapak ini? Hah? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang rasa Allah yang hadir pada diri Bapak itu yang mananya pada diri? Memang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang rasa Allah yang hadir pada diri Bapak Ibu, pada Bapak ini yang mananya yang rasa Allah? Semenjak kita ungkapkan dari mulut kita. Oh, yaudah. Bantu yang lain. Ya, pas, bercepat lah ya. Bercepat bila Ustaz jawab langsung. Hari ini jam 11. Lihat. Walaupun Bapak Ibu belum sampai kepada puncak musyahadah, melihat dan menyaksikan Allah, kita turun pada maqam muraqabah. Pada maqam muraqabah, Bapak Ibu mesti mampu merasakan hadirnya Allah itu pada diri. Kalau memang Allah itu hadir pada diri, mana yang dikatakan rasa Allah yang hadir pada diri? Yang dikatakan rasa Allah hadir pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan hayat, yang hidup tuh. Yang hidup tuh yang rasa Allah lah. Kalau tidak ada hidup pada diri kita ini, bisakah kita melihat, bisakah mendengar, bisakah bergerak? Enggak bisa. Hidup itu yang dikatakan rasa Allah. Mana yang hidup pada diri Bapak Ibu? Yang hidup pada diri Bapak Ibu itu yang namanya ruh. Mana yang ruh pada diri Bapak Ibu? Yang ruh pada diri Bapak Ibu itu yang dikatakan namanya sifat Allah tuh. Sifat ma'ani itu sama basar, kalam, ilmu, kuda, iradat dan hayat. Mana yang sifat Allah ya, yang sama basar, kalam, ilmu, kuda, iradat, hayat itu pada diri Bapak Ibu, itu tiada lain adalah rahasia aku. Rahasia aku itu adalah sifat aku. Sifat aku itu rahasia aku. Rahasia aku itu aku itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini sudah wujud, sudah hadir menjadi rahasia dirimu. Kenapa kamu tidak pahami, kata Allah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Akulah sebenarnya yang melihat pada matamu itu. Akulah yang mendengar pada telingamu itu. Akulah yang berkata pada lisanmu itu. Aku yang mengetahui pada hatimu itu. Aku yang berkudrat dan iradat pada tulang dan darahmu itu. Aku yang hidup pada jiwamu itu. Ini yang Ustaz katakan, Bapak Ibu kadangkala sulit mencari yang hayat di dalam diri. Padahal Bapak Ibu setiap detiknya bernapas. Hah? Ini cerita Bapak Ibu ya, cerita sedikit, nggak 5 menit. Ini ada seekor ikan Bapak Ibu. Ikan ini sudah 7 hari 7 malam mondar-mandir keinyak-keingin mencari air. Tapi air yang dicarinya selama 7 hari 7 malam tidak pernah kunjung bertemu dan bersua Bapak Ibu. Lalu satu saat ketika dia melintasi temannya yang bernama tunggul kayu yang ada dalam air tadi, lalu apa kata tunggul kayu tadi itu? Wahai sahabatku ikan, aku sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam. Ketika aku melihat dirimu, bahasa tubuhmu, seolah-olah kamu ada mencari sesuatu. Benarkah itu wahai saudaraku ikan? Benar wahai tunggul kayu. Aku ingin mencari air selama ini, tapi air yang aku cari selama 7 hari tidak pernah aku temui. Lalu tunggul kayu tadi karena dia tahu air itu di mana, dia senyum dan diam. Ketika dia senyum dan diam, pada saat itu dia baru berkomentar, memberikan nasihat dan fatwa. Wahai ikan, apabila engkau ingin mencari dan menemui air selama ini, tidak perlu kamu mondar-mandir, hilir, keinyak, keinyun. Ya, walaupun Bapak Ibu tidak tahu, biarlah Ustaz aja yang paham. walaupun kamu mondar-mandir, keliling-keliling, panik-panik lale, ya kan?
Cukuplah kamu ini ya berdiam diri, bertafakur, menilik ke dalam diri. Kalau kamu sudah mau bertafakur, menilik ke dalam diri, kamu tidak mondar-mandir lagi, diam saja berukuf kamu, pasti kamu akan menemui air yang kamu cari selama ini. Apa kata ikan tadi? Wahai saudaraku Tunggul Kayu, terima kasih banyak nasihat dan saranmu. Mulai saat dan detik ini saya tidak kemana-mana. Saya berwukuf ke dalam diri, saya bertafakur ke dalam diri, saya merenung ke dalam diri, saya menilik ke dalam diri, saya bersuluk ke dalam diri. Ketika dia merenung, bertafakur, menyantar dan menikam diri, disitulah ikan tadi baru kaget dan tersentak. Rupanya dirinya selama ini sudah berada di dalam air. Ya, rupanya dirinya selama ini sudah berada dalam air. Sebab kalau ikan itu tidak di dalam air, lalu ikan itu hidup di mana? Kalau ikan itu tidak berada dalam air, di mana hidupnya tuh? Tentu ikan itu hidupnya dalam air. Itu maksudnya, kalau kita ingin merasakan bermahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah, Allah sudah menjadi rahasia diri kita. Maka pahamilah yang rahasia Allah itu pada diri kita, itulah yang hidup itu yang ruh itu yang sifatnya itu yang rahasianya. Maka disitulah munculnya mahabbah itu. Ketika sudah terjadi mahabbah, iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila kamu sudah mengingat akan aku, maka ketika itulah bergetar hatimu. Kenapa? Karena nama yang kamu ingat, kamu sudah mengenal akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu. Merinding nih dia. Itu rasa. Ketika itu barulah terasa nikmat sholat itu, Bapak Ibu. Nanti baru puncak musahadanya, ya. Puncak musahadanya mungkin lepas zuhur mungkin, Bu. Panjang. Cukup Bapak Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memaparkan tentang masalah tauhid. Yang kami tanyakan nih Pak Ustaz, Ya, tentang syirik. syirik. Ya. Mewakili dari teman-teman, karena syirik ini dosanya besar. Iya. Bagaimana caranya ataupun rasa ataupun makrifatnya membedakan perasaan kita syirik dengan sebenarnya, karena ini tipis masalahnya. Ada sebagian kami belum tahu, kami mohon kepada Ustaz yang sebenarnya syirik itu bagaimana, dan yang bukan syirik bagaimana cara makrifatnya, cara rasanya. Alhamdulillah. Mohon penjelasannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri Bapak Ibu itu terdiri dari 3 unsur, ya, tubuh, hati, dan ruh. Kalaulah diri kita ini terdiri dari 3 unsur, tubuh, hati, dan ruh, maka ketiga-tiga ini bisa terjangkit virus syirik. Lihat. Tubuh ini bisa kena virus syirik. Apa nama syiriknya? Disebut syirik jali. Kalau bahasa Indonesia jelas, bahasa Minang jale. Jadi syirik jali itu betul-betul nyata pada perbuatan tubuh kita. Apa buktinya? Kalau kita ingin mendirikan bangunan, ruko, rumah, ya minimal kalau tidak sapi, kambing. Kalau tidak kambing, ayam. Itu didarai itu. Supaya apa? Supaya tukang tidak kena musibah, rumah tidak roboh, kita tidak didatangi oleh hantu-hantu. Itu udah syirik, itu udah. Ya, syirik tuh. Atau kita menyuruh anak kita pergi merantau kemana-mana, dipetaruh namanya, kumis harimau, ya apa harimau di sini, asal dia ngomong dengan orang gariang, dia takut orang sama dia. Ya, itu syirik, itu udah. Atau bagi ibu-ibu punya menantu,
ya pas menantunya tuh hamil muda, pergi takziah, takut kena pelasik, kalau di Sumatera Barat namanya pelasik. Minimal dasun tunggal. Kalau ndak ada dasun tunggal, besi magnet, besi berani, ndak aja gunting kecil. Kalau tidak juga ada tangi paranormal, ada nanti pakai kunik boleh jariango banang pincano tuh mah, pakai timah hitam, dikabekkan situ. Itu syirik semuanya tuh. Apa kata Allah? La in asrakta la yahbatonna amaluka wala takunanna minal khosirin. Apabila amalmu sudah kena syirik, maka batal seluruh amal itu, kamu rugi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita bisa lepas daripada syirik jali, bisakah kita melepaskan diri daripada syirik khafi? Syirik khafi itu tersembunyi, terselubung di dalam hati. Mana yang syirik khafi itu yang katakan namanya ujub, ria dan takbur itu. Ya, ketika kita merasa dari sekian banyak jamaah yang sholat, akulah yang sholatnya makrifat. Semuanya jadi sampah, itulah syirik itu dah tuh, keakuan diri itu dah. Ya, tuh. Yang kedua, ketika seseorang itu mencari sesuatu selain Allah dalam beribadah, maka yang menjadi sesuatu yang dia cari dalam ibadah itulah yang menjadi sembahannya. Nah, lihat ilmunya. Ini sedikit Pak ya. Siapa yang mencari dunia, maka akhirat itu akan luput. Siapa yang mencari akhirat, maka dunia itu akan ikut. Siapa yang membeli kambing, pasti dapat talinya. Tapi siapa yang membeli tali, kambing tidak akan pernah dapat. Maknanya, siapa yang mengejar akhirat, pasti dunia itu ikut. Yang pertama itu. Yang kedua, siapa yang mencari dan mengejar serta menemui Allah, dunia ikut, akhirat juga ikut. Ya, siapa yang mencari, menemui Allah, dunia ikut, akhirat juga ikut. Tapi siapa yang mencari dan menemui Allah, tujuannya untuk dunia dan akhirat, maka dunia dan akhirat itulah menjadi sembahannya. Sedangkan Allah hanyalah sebagai perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Itu batu licin. Jadi kalau beribadah itu jangan mencari sesuatu, jangan ingin bernegosiasi dengan Allah itu. Allah sajalah di situ. Ilahi anta maksudi. Yang ketiga, kalau kita bisa lepas daripada syirik jali, khafi, bisakah kita melepaskan diri pada syirik khafi bil khafi? Khafi bil khafi itu letaknya pada jiwa. Apa maksudnya? Syirik pada si khafi bil khafi, wujuduka zanbun, adanya keakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada dan bersifat, itulah syirik yang sebenar-benarnya. Makanya Bapak Ibu, syirik itu jangan Bapak Ibu pahami hanya sebatas menyembah selain Allah, meminta selain Allah. Padahal hakikat syirik yang sebenar itu, jangan sampai ada diri yang lain selain diri Allah. Kalau ada diri yang lain selain diri Allah, disitulah hakikat daripada syirik itu yang sebenar-benarnya. Nah, untuk lebih mudahnya Bapak Ibu memahaminya, jangan Bapak Ibu terpandang dan terlihat sama Allah. Kalau masih nampak diri Bapak Ibu sama Tuhan, Bapak Ibu yang berdiri, yang ruku, itidal, yang sujud, Bapak Ibu yang melihat dan mendengar, nampak sama Allah, kita yang melihat dan mendengar, nampak sama Allah kita yang berdiri, itulah syirik itu yang secara makrifat itu dah. Jadi syirik secara makrifat orang yang tak mengenal Allah. Tuh Pak. Lalu bagaimana cara menghilangkan syirik secara makrifat dan hakikat itu? Syaratnya, lain namua Bapak Ibu berhenti jadi orang. Maksud Ustaz, maukah Bapak Ibu keluar dari keakuan diri sendiri? Mau. Kalau Bapak Ibu keluar daripada keakuan diri, maka yang ada pada diri Bapak Ibu itulah kesadaran Tuhan. Maka hidupkanlah kesadaran Tuhan pada diri, sehingga kesadaran diri sendiri tidak pernah ada lagi. Yang ada cuma diri Tuhan yang ada. Itu Pak hakikatnya.
Nah, jadi kalau disimpulkan, syirik itu yang mana Ustadz? Ketika masih memandang ada diri yang lain selain Allah, itulah syirik itu Pak.